Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih soal FPI, tapi kali ini FPI-nya adalah Front Persatuan Islam ya, bukan Front Pembela Islam. Ini saya akan mengubur berita dari Detik News ya, Detik.com, yaitu Front Persatuan Islam bakal pakai singkatan FPI, logo menyusul. Mudah-mudahan tidak dianggap bermasalah ya. Oke, kita bacakan beritanya. Ya, ini ya, Jakarta. Front Persatuan Islam yang dideklarasikan oleh sejumlah pentolan Front Pembela Islam bakal tetap menggunakan FPI sebagai singkatan. FPI menyebut simbol dan logo segera menyusul. Infonya, Front Persatuan Islam singkatnya FPI, ujar kuasa hukum FPI Aziz Yanuar melalui pesan singkat Jumat 1 Januari 2021. Selain itu, Aziz mengungkapkan bahwa logo dan simbol FPI akan diumumkan. Dia menyebut pengumuman itu bakal dilakukan sesegera mungkin. Nanti ada simbol dan logonya menyusul, tuturnya. Front Pembela Islam bisa kalian bubarkan, tapi kebenaran dan keadilan tidak akan pernah dapat kalian bubarkan, sambung Aziz. Sementara itu, bekas sekretariat FPI di Petamburan, Jakarta Pusat akan dijadikan markas oleh anggota Front Persatuan Islam. Saat ini bangunan tersebut sedang kosong tanpa aktivitas. Lagi kosong, nanti kita buat aktivitas Front Persatuan Islam. Insya Allah jadi markas FPI, pungkas Aziz. Kementerian Agama Kemenak sebelumnya meminta agar seluruh simbol Front Pembela Islam FPI tidak ditampilkan dalam urusan dakwah. Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Biar saja, suka-suka mereka, terserah mereka, ujar Aziz saat dihubungi Kamis 31 Desember. Kita bacakan lagi ya lanjutannya. Menurutnya, meski FPI dilarang pemerintah, cara dakwanya tidak berubah. Aziz mengatakan pihaknya tetap mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama saja, tidak ada bedanya. Maju terus, pantang mundur untuk amar ma'ruf nahi mungkar bersama Front Persatuan Islam, katanya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Front Persatuan Islam boleh. Dia menjelaskan dalam konstitusi warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan, kata Mahfud kepada Detik.com Kamis 31 Desember. Mahfud menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi apapun, kata Mahfud, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melarang, itu hak konstitusional, jadi boleh membentuk organisasi apapun selama tidak melanggar hukum, katanya. Ya, Sobat era sekalian ya, ini adalah seperti yang saya katakan, napas baru bagi FPI, Front Pembela Islam, tapi sekarang menjadi Front Persatuan Islam. Saya hanya ingin menggarisbawahi begini ya. Soal pembubaran FPI menurut saya memang tindakan semena-mena, sewenang-wenang pemerintah atau penguasa tanpa menyebutkan alasan yang jelas menurut hukum. Apa soalnya?
apa langkah-langkah peringatannya misalnya, lalu penghentian kegiatannya di mana, sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang tentang ormas, ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Nah, saudara sekalian, tetapi yang patut disyukuri adalah tentu dalam konteks keyakinan ex-FPI, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak dihalangi untuk membentuk Front Persatuan Islam. Karena seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, itu adalah hak warga negara, hak konstitusional warga negara untuk membentuk sebuah organisasi dan menjalankan visi dan misi organisasi tersebut, sepanjang tentunya tidak melanggar hukum, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, tidak mengganggu ketentraman masyarakat, tidak misalnya menjadikan polisi swasta, menjadikan dirinya menjadi polisi swasta dan lain sebagainya, yang semua tindakan tersebut dalam kacamata hukum negara itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam konteks ini ya, saya juga ingin mengingatkan kepada Front Pembela Islam dan sekarang Front Persatuan Islam, hendaknya memang mematuhi kaidah-kaidah bernegara tersebut. Jadi, kalau misalnya nanti melihat ada kemungkaran dalam versi mereka, ada tempat-tempat yang dianggap maksiat misalnya, maka kewajiban mereka adalah mengadukan kepada pihak yang berwajib, bukan melakukan tindakan sendiri seperti halnya aparat penegak hukum. Karena kita harus pahami bahwa negara ini berdasarkan Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang tentu tidak serta-merta sama persis dengan keyakinan ajaran masing-masing. Nah, karena itulah semua kegiatan harus kompatibel dengan hukum negara. Perjuangannya justru bagaimana menjadikan hukum Islam misalnya menjadi sebuah hukum negara agar penerapannya bisa dipaksakan karena sudah menjadi hukum formil negara. Dalam konteks ini saya ingat pidato Bung Karno misalnya pada tanggal 1 Juni dikatakannya ya, bahwa menurut Bung Karno, kalau orang Islam menginginkan bagian terbesar dari hukum negara itu berasal dari Islam, maka kirimlah sebanyak-banyaknya anggota-anggota DPR, anggota-anggota MPR, wakil-wakil rakyat yang berasal dari golongan Islam. Begitupun yang dari golongan Nasrani, dari golongan Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Kalau menginginkan hukum-hukum agama mereka diadopsi lebih banyak di negara, maka mereka harus bertarung dalam sebuah pemilu yang fair tentunya untuk mengirimkan sebanyak mungkin wakil-wakil rakyat dalam membuat peraturan negara. Jadi sobat era sekalian, ke dalam sistem bernegara itulah harusnya Front Persatuan Islam berkiprah. Jadi tidak boleh melakukan langkah-langkah di luar itu yang bisa ditafsirkan sebagai sebagai lembaga swasta, sebagai polisi swasta. Hal yang sama berlaku juga sobat era sekalian untuk lembaga-lembaga lainnya. Tidak hanya FPI di masa lalu, tapi lembaga-lembaga yang suka melakukan sweeping. Mereka tidak boleh juga melakukan sweeping karena itu adalah fungsi aparat penegak hukum. Saya mengatakan paradoksnya adalah FPI mensweeping tempat-tempat maksiat, sementara organisasi lain mensweeping dai-dai yang berceramah. Jadi tempat maksiat dianggap tidak lebih berbahaya dibandingkan dai yang berceramah. Jadi sahabat era sekalian,
Mudah-mudahan kita bisa bernegara secara benar, mematuhi konstitusi, mematuhi hukum, dan menjunjung tinggi tentu saja demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemerintah dimanapun di dunia ini tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Karena itu ada teori namanya limited government. Jadi yang namanya pemerintah ya harus dibatasi. Tidak bisa dia eksesif menggunakan kewenangan dan kekuasaannya, karena kewenangan yang eksesif itu cenderung memang disalahgunakan. Karena ada subjektivitas kekuasaan seperti yang dikatakan Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, dan kalau kekuasaan yang tidak terbendung, tidak ada pembatasnya, maka korupnya juga nggak akan ketulungan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan terlepas bagaimana upaya nanti untuk memperjuangkan FPI yang dibubarkan, keadilan yang ingin diperjuangkan, tetapi Front Persatuan Islam mudah-mudahan menjadi organisasi yang lebih adem, lebih nyaman, dan juga menjadi bagian dari anak bangsa untuk berkiprah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga bagaimana lebih memperkuat basis-basis kebangsaan ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu, kalau kita mau jujur Sobat RH sekalian, sampai sekarang justru lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Karena penguasa lah yang lebih dulu sesungguhnya harus berpancasila menurut konstitusi kita, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau penguasa berpancasila, maka mungkin negeri kita menjadi amar ma'ruf nahi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin tidak akan ada lagi korupsi, karena mereka akan ingat Tuhannya. Mereka berpikir tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang kerakyatan, dan tentang keadilan. Jadi karena penguasa yang sering menyalahgunakan kekuasaan dan tidak menjalankan Pancasila, negeri ini masih jauh dari kemakmuran. Jadi karena itulah, kalau kita menginginkan pengertian yang kafah tentang Pancasila, bahwa makna Pancasila bukan hanya soal toleransi, tapi satu kesatuan sikap yang buahnya adalah manusia yang utuh, manusia yang sehat secara jasmani dan rohani terutama. Manusia yang tidak memanfaatkan jabatan untuk korupsi. Itulah manusia Pancasilais. Dan mudah-mudahan dalam konteks perjuangan seperti itulah Front Persatuan Islam berkiprah, sebagaimana deklarasinya yang mengatakan akan memperjuangkan agama, bangsa, negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Sobat era sekalian, mari kita semua bergandeng sebagai anak bangsa dengan tugasnya masing-masing, dengan posisinya masing-masing. Yang kritis tetap saja harus kritis, karena kekuasaan harus tetap dijaga agar dia tidak excessive power, agar dia tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak memenjarakan orang karena perbedaan pendapat. Tetapi sebagai anak bangsa, kita juga punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih berperadaban, lebih berperi kemanusiaan, dan lebih-lebih lainnya. Saya lupa mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Mudah-mudahan segalanya akan lebih baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.